Sekarang kalian lakukan. Bunuh dia. Hajar dia. Siksa dia. Tapi kalian ingat. Kalian sama saja dengan dia. Sama saja kalian jahatnya. Ingat itu. Kalian sama jahatnya. Maafkanlah hamba ya Allah. Karena hamba sudah mengirim anak hamba pada kesusahan. Semoga apa yang dikatakan Halimah benar. Dan Ranum segera sadar dari komanya. Supaya dia bisa cerita kejadian yang sebenarnya. Ya Allah, Ranum! Saya tahu ini semua terjadi pasti gara-gara kursi rodanya Ranum. Mas Fahmi! Alhamdulillah ya Allah. Mbak, Ranun udah bangun, Mbak. Mbak tadi dengarkan teriakannya dia. Ranun? Alhamdulillah. Iya, Ranun. Kamu ngomong apa? Mas Fahmi. Iya, Ranun, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan kamu ngomongnya ya. Jangan nangis, Ranun. Nggak usah dipaksain. Kalau kamu masih belum bisa, jangan dipaksain ya. Dokter Nuri, tolong ke sini segera. Iya, Bu Ranun udah sadar. Ya, cepet ya dok ya, saya tunggu ya. Ya, waalaikumsalam. Ini gawat. Aduh, bisa bahaya kalau sampai Ranun ngoceh yang macam-macam. Bisa habis saya. Lihat Pak Kiai, lihat Umi. Saya sudah bisa membangunkan Ranun. Saya sudah bisa bikin dia sadar. Kamu yang bikin Ranun bangun? Iya, karena saya selalu ingat pesannya Dokter Nuri. Kalau saya itu harus memberikan cinta yang tulus kepada Ranun. Makanya dari tadi saya di sini terus untuk nemenin dia dan ngejagain dia. Saya di sini dari tadi ngajak ngobrol dia. Ngajak ngobrol sambil mijitin dia. Saya juga bilang kalau saya sayang sama dia. Makanya tiba-tiba mungkin dia ngerasain cinta yang saya kasih sama dia benar-benar tulus. Makanya sekarang dia jadi bangun kayak gini. Umi, Abi, saya coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ranun, ayo coba ngomong lagi. Rubiah, apa dia bilang? Apa dia sempat ngomong sesuatu sama kami? Iya, dia tadi bilang sama saya, Rubiah sepupuku. Iya, dia bilang kayak gitu sama saya, makanya saya seneng banget. Ya, tapi baru aja Ranun ngomong seperti itu, tiba-tiba Mbak Halimah datang dan mengacaukan semuanya. Makanya sekarang Ranun jadi diam lagi kayak gini. Jangan sembarang ngomong kamu, Rubiah. Saya dengar kok, Ranun bilang Mas Fahmi. Enggak, dia nggak nyebut-nyebut nama Mas Fahmi. Mbak Halimah itu nggak usah so tahu ya. Tapi saya... Halimah, cukup. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Saya udah telepon Dokter Nuri dan dia lagi mau ke sini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau telah turunkan mujizat-Mu. Pak Kiai, saya jemput Mas Fahmi. Jangan, Malik. Fahmi, ini kan berita baik yang harus disampaikan kepada Fahmi. Fahmi itu kan suaminya, dia berhak tahu apa yang terjadi sama Ranun. Jangan, Umi.
Sekarang Ranu sudah diam lagi. Nanti kalau Ranu sudah sadar dan mengungkapkan sesuatu yang meringankan Fahmi, baru Abi izinkan Fahmi datang ke sini. Alik, sudah. Kita dengarkan saja Abi ya. Mbak, saya harus kasih tahu Mas Fahmi. Ya Allah, kenapa badanku pada sakit? Astagfirullahaladzim. Udah dulu, Mas. Mendingan kita lanjutkan besok lagi. Mas Fahmi bisa pingsan kalau melanjutkan pekerjaan yang berat ini. Iya, Mas. Mas Fahmi kayaknya lagi nggak sehat nih. Insya Allah saya nggak apa-apa. Kita berpuasa bukan berarti kita bisa bermalas-malasan, Pak. Betul kan? Iya. Anwar, Andi, sini. Lihat nih, Mas Fahmi masih ngotot mau kerja. Padahal mukanya udah pucat begitu. Aduh, Mas. Jangan, Mas. Bukan apa-apa. Kita ini khawatir kalau ada apa-apa sama Mas ntar. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Insya Allah saya tidak apa-apa. Ini tanggung. Kalau kita tunda ini, nanti kita jadi malas. Nanti ujung-ujungnya pekerjaan ini tidak akan selesai. Kita nggak mau itu kan? Lebih baik kita lanjutkan. Insya Allah sebelum kita buka puasa ini semua udah selesai. Amin, amin. Ya, ayo. Ayo kerja lagi ya. Aneh, Bu Ranum ini kondisinya sudah terbangun dari koma. Tapi kenapa dia sekarang dalam keadaan shock? Sepertinya ada sesuatu yang baru terjadi. Denyut nadinya sangat tidak stabil. Sebenarnya saya yang dari tadi ada di sini untuk nemenin Ranun, Dok. Makanya saya itu sengaja pura-pura menangis seperti ini supaya Ranun itu cepat sadar dan dia cepat terbangun dari tidurnya, Dok. Dan habis itu saya juga bilang sama Ranun kalau saya itu sayang banget sama dia, Dok. Dan saya juga bilang sama dia, saya itu selalu berdoa untuk kesembuhannya dia. Karena saya sebagai sepupunya dia itu benar-benar khawatir tentang kondisinya dia yang masih seperti ini, Dok. Tiba-tiba Ranun malah terbangun dan akhirnya dia malah teriak, Dok. Saya benar-benar terharu karena Ranun telah menerima respon yang baik dari saya, Dok. Saya bahagia karena ini semua adalah usaha saya supaya saya itu bisa membuat Ranun cepat sadar. Ya, permisi. Dokter, Ranun akan baik-baik saja kan? Tenang, Pak. Bu Ranun ini kondisinya sudah banyak mengalami kemajuan. Saya akan kasih dia obat herbal supaya denyut nadinya kembali normal. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya, Dok. Jejak-jejak langkahku bagaikan lembaran waktu. Apakah ku masih bisa terus melangkah? Serpihan hidupku kan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke
ada ya orang yang punya nyawa cadangan kayak gitu. Ranun bukannya malah mati, malah semakin membaik kondisinya. Ayo Rubia, mikir dong. Jangan sampai Ranun bakalan bersaksi buat Mas Fahmi. Akan aku biarin ini. Bu Ranun memanggil Pak Fahmi. Kenapa Bu Halimah tidak bicara dengan saya? Sekarang juga panggil Pak Fahmi ke sini. Karena kalau alam bawah sadarnya memanggil Pak Fahmi, insya Allah Bu Ranun akan cepat sembuh, Bu. Mau saya juga begitu, tapi Abi nggak ngizinin Mas Fahmi pulang. Aduh, gimana caranya? Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Tolong, jangan lupa bawa Pak Fahmi segera. Dan kalau ada perkembangan dari Bu Ranun, tolong telepon saya. Terima kasih ya, Dok. Besok pagi saya akan cek kembali kesehatannya. Saya permisi ya, Bu. Ya Allah, beri hamba jalan keluar ya Allah. Saya harus bisa mempersatukan Mas Fahmi dengan Ranun. Mas Fahmi nggak boleh sampai datang ke sini. Jangan sampai Ranun bisa sembuh. Kalau dijagain terus kayak gini, gimana saya punya kesempatan? Jangan, selobang 5 biji. Sama. Ya Allah. Ya Allah, berikan aku kekuatan, ya Allah. Jangan sampai pekerjaan ini terbengkalai. Sehatkan aku, ya Allah. Agar ini cepat selesai. Masya Allah. Assalamualaikum, Mas Fahmi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lik. Nggak apa-apa. Perlu istirahat. Nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Mas ngapain sih, Mas? Maksain diri untuk kerja keras seperti ini. Kalau Mas sudah nggak kuat, nggak usah dipaksakan, Mas. Nggak usah diporsir. Mas, bisa minta tolong ambilkan air minum? Ambilkan air, buruan. Aduh, lemot banget sih. Alik, ini tanggung, sebentar lagi selesai. Nanti dalam beberapa hari ke depan kamu bisa lihat hasilnya. Mas, minum aja dulu, Mas. Nah, gitu dong. Apa ini tuh? Saya ini puasa. Ini belum waktunya buka. Udah. Enggak, Mas, gini, minum aja dulu. Daripada Mas Fahmi mati, ntar kami semua repot, Mas. Iya. Setahu saya, nggak ada orang yang mati karena puasa. Kita puasa karena Allah, jadi Allah akan menjaga kita. Ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah dikatakan sumu tashihu, yang kurang lebih artinya adalah berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Saya tahu, Mas. Kalau berpuasa itu wajib dan membuat kita sehat. Tapi Mas jangan bekerja keras seperti ini, Mas. Jangan dong. Malik, ini tanggung, sebentar lagi selesai. Sebenarnya saya kesini untuk membawa kabar baik, Mas. Kabar baik apa? Ranun, Mas. Ranun sudah sadar dari koma. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu sekarang bagaimana, Ranun? Udah baikan kan? Alhamdulillah baik, Mas. Tadi Dokter Nuri yang menangani dia. Jadi Mas nggak usah khawatir. Mas tenang saja, ya. Alhamdulillah. Terus ceritain tentang Ranun ke saya. Ayo, ceritakan. Ya, tadi Ranun sempat memanggil nama Mas Fahmi. Dan saya yakin, Mas. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Mas Fahmi bisa membuat Ranun sadar kembali. Tapi kenapa? Kenapa, Lik? Abimu, Mas. Beliau
masih belum mengizinkan Mas untuk pulang ke rumah. Nggak apa-apa, Nen. Nggak usah khawatir. Karena saya yakin Allah akan menjaga Ranu. Ranun, saya tahu kamu pasti pengen banget ketemu sama Mas Fahmi. Cuman sayang, Ranun, Mas Fahmi nggak boleh kesini. Abi nggak mengizinkan. Duh, gimana ya? Saya harus bisa mempertemukan mereka. Tapi gimana? Kalau Mas Fahmi nggak boleh kesini, berarti kamunya aja yang kesana, ya? Kamu tenang, Ranun. Kita akan datengin Mas Fahmi segera, ya? Nah, nih Mas, saya bawain pisang buat tambahan buat buka puasa. Ayo Mas, silakan. Ibu jangan semuanya ke saya dong. Kan bagi-bagi yang puasa kan nggak cuma saya. Rame-rame, Bu. Lah, Mas Fahmi duluan yang makan. Tadi kan Mas Fahmi capek banget sampai pengen pingsan. Iya, Mas. Tadi muka Mas Fahmi pucat banget. Nggak apa-apa, nggak apa. Yuk, sama-sama. Kalau nggak sama-sama nanti saya nggak makan. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, saya mau pisangnya ya? Ya. Doain dulu, doain. Suami saya. Iya, bukan diri, sorry ya. Kan doa dulu nih. Diminum Mas airnya. Allahumma lakab suntu wa bika mantu wa la tasaqatu bi rahmatika ya amin. Amin. Alhamdulillah. Ini sayurannya, Mas. Mas, ini Mas. Lah, Mas. Soalnya mau kemana? Mas? Saya mau sholat maghrib. Yang penting kan puasanya sudah dibatalkan. Nanti waktu sholat maghribnya habis. Ayo, sholat dulu. Iya. Iya. Abi, boleh saya minta izin Abi? Saya ingin membawa Ranun untuk bertemu dengan Mas Fahmi. Tidak, Halimah. Tidak. Kamu ini apa-apaan sih? Ranun itu kan masih sakit. Masa mau dibawa pergi ke sana? Kamu kan juga tahu sendiri kalau tempat itu tidak memungkinkan untuk orang yang sedang sakit. Bagaimana kalau Mas Fahmi yang kesini, Abi? Nggak bisa. Kamu tahu kan peraturannya? Tahu kan? Abi, Umi merasa Fahmi itu bisa membantu kesembuhannya Ranun. Kalau Ranun sembuh kan dia bisa membuka semua rahasia kejadian itu. Ya, Umi setuju kalau Fahmi memang tidak bisa datang kemari. Tapi apa salahnya kalau Ranun dibawa untuk menemui Fahmi? Tunggu, Umi. Abi nggak bisa memutuskannya sekarang. Sebelum Pak Kiai kasih keputusan, saya yang akan menyingkirkan beban ini. Subhanallah, aku mencinta. Subhanallah, aku mencinta. Ranun, kamu minum dulu jusnya ya. Ini bagus banget buat kamu. Banyak vitaminnya. Alhamdulillah, kamu mesti cepat sembuh. Karena ntar malam kamu mau ketemu sama suami kamu. Udah deh, Mbak. Mbak itu nggak usah suka ngasih harapan-harapan palsu kayak gitu. Jelas-jelas Pak Kiai itu udah melarang Mbak tadi. Jadi bagaimana mungkin kalau Ranun bisa ketemu dengan Mas Fahmi? Dan sekarang saya mau Mbak tolong keluar ya. Karena saya mau nyuapin Ranun dulu. Dan saya yakin kalau Ranun itu lebih senang disuapin sama sepupunya daripada sama Mbak. Ngerti kan?
Ranun sayang, ayo kamu makan buburnya. Ini aku sendiri yang buatin buat kamu. Pasti kamu senang kan disuapin sama sepupumu ini? Ayo buka mulutnya. Rubia, mungkin bubur buatan kamu itu nggak enak. Makanya Ranun nggak mau makan. Ranun, ayo buka mulutnya. Udah Ranun, kamu nggak usah dengerin Rubia. Saya yakin kok kamu pasti ketemu sama Mas Fahmi. Kamu pasti bakal seneng. Bentar ya. Kenapa, Li? Mbak Halimah, Mas. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Malik. Bisa saya bicara dengan Mas Fahmi? Oh iya, sebentar, Mbak. Assalamualaikum, Halimah. Waalaikumsalam, Mas. Bagaimana kondisi Ranun? Ranun pengen banget ketemu sama Mas. Cuman Mas loh yang bisa menyembuhkan dia. Ya, tapi Abi kan... Saya tahu, Mas. Saya tahu Mas kan nggak boleh kesini. Makanya saya mau bawa Ranun ke sana, ketemu sama Mas. Maksud kamu apa, Halimah? Saya sudah minta izin sama Abi, tapi Abi belum mengambil keputusan. Tapi saya yakin sih, Mas, pasti diizinin. Mas, tunggu bentar ya. Saya loudspeakerin. Saya gedein biar Ranun bisa bicara sama Mas. Ya, sebentar. Halo, Ranun? Ranun? Alhamdulillah, Mas. Ranun bereaksi. Matanya aja sampai berkedip. Subhanallah. Halimah, benar kan Halimah? Benar. Coba, Mas ngomong lagi ya. Ranun, kamu harus kuat, Ranun. Kamu harus sembuh, Ranun ya. Kita semua sayang sama kamu. Saya mau ketemu sama kamu. Saya kangen sama kamu, Ranun. Sembuh ya. Ranun, andai saja kamu bisa mengatakan sesuatu pada saya. Mas sekarang bilang sama Ranun kalau Mas benar-benar cinta sama dia. Ya, Mas ya. Ayo dong, Mas. Bilang ke Ranun kalau Mas cinta. Ranun, saya mencintai kamu. Subhanallah, aku mencintainya. Subhanallah, Mas. menyayanginya. Alhamdulillah, Ranun. Timur hingga ke barat, selalu di hatiku. Bagaimana, Mas? Ranun gimana? Tadi Halimah bilang dia mau bawa Ranun ke sini. Mbak Halimah memang hebat. Saya percaya dia pasti punya jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu beruntung, Mas, punya istri seperti dia. Kok Abi nggak cepet-cepet kasih tahu keputusannya ya? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ranun dan Halimah mau datang ke sini. Saya bisa ketemu sama mereka. Kamu memang orang yang mendapat berkahan dari Allah. Maksudnya apa, Pak? Iya, kamu bisa berbuat sesuatu yang bagi orang lain nggak mungkin. Kamu itu punya dua istri yang saling mencintai, rukun,
seperti adik kakak. Mas Fahmi punya bisa. Emangnya Mas Fahmi, mereka itu datangnya jam berapa sih? Soalnya sekarang udah jam 8 malam nih. Halimah, kamu gak usah khawatir. Insya Allah, Abi akan mengizinkan kamu membawa Ranun untuk menemui Fahmi. Insya Allah ya Umi ya. Saya juga berharap seperti itu. Umi tahu betul apa isi hatinya Abi. Abi ingin sekali supaya Ranun cepat sadar, agar Fahmi bisa cepat kembali berada di tengah-tengah kita semua. Sayang, kamu diem ya. Jangan banyak gerak. Aku akan nempatin kamu di tempat yang jauh lebih baik daripada ini. Sebelum Pak Kiai kasih keputusan, saya yang akan menyingkirkan beban ini. Mas tunggu di sini ya. Sekarang saya mau menjemput Ranun dan Mbak Halimah karena Pak Kiai sudah memberikan izin untuk bawa mereka ke sini. Alhamdulillah. Malik, terima kasih ya. Tapi kamu ingat, nanti pas kamu jemput mereka, kamu nyetirnya jangan ngebut ya. Hati-hati ya. Ya sudah, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Saya pergi dulu ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas. Itu bukannya mobil Pak Kiai? Kok dibawa Rubiah? Mau kemana malam-malam gini dia? Mbak, itu tadi Rubiah mau pergi kemana malam-malam begini? Rubiah? Loh, Mbak Luna nggak tahu. Dia pakai mobilnya Pak Kiai. Apa disuruh beli sesuatu sama Pak Kiai? Aduh, tadi dia jalannya ngebut banget, Bu. Mau pergi kemana, Rubiah? Astagfirullahaladzim, itu kan kursi roda Ranun. Kok bisa di sini? Ranun! Ranun! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pasti di bawah Rubiah. Kita harus kejar Rubiah sekarang. Ayo, balik. Abi, Umi mau bilang terima kasih sama Abi. Abi mau mengizinkan Halimah untuk membawa Ranun bertemu dengan Fahmi. Sekarang ini Abi merasa kalau Fahmi itu nggak bersalah, Umi. Alhamdulillah. Itu yang paling penting, Abi.
kepercayaan Abi kepada Fahmi. Jadi, Abi akan izinkan Fahmi untuk pulang. Oh, enggak, Umi, enggak. Abi enggak bisa menarik kata-kata itu tanpa adanya bukti. Tapi Abi selalu berdoa setiap saat untuk kesembuhan Ranun, agar dia cepat sadar, supaya dia bisa menceritakan segala kejadian yang sebenarnya tentang kasus Fahmi dan Rubia. Iya, Abi harus yakin kepadanya dan bantuan yang akan diberikan Allah kepada kita. Insya Allah Ranun akan sembuh, Abi. Sekarang biarkan Ranun bertemu dengan Fahmi. Dan insya Allah juga Abi akan melihat mujizatnya. Angkat, Rubia, angkat. Ya Allah, nggak mau diangkat lagi teleponnya sama Rubia. Aduh, Mbak. Kita kehilangan jejak, Mbak. Saya tidak tahu Rubia lewat mana tadi. Mobilnya sudah tidak kelihatan. Kita harus kemana nih, Mbak? Saya juga nggak tahu, Malik. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar servis area. Cobalah beberapa saat lagi. Di luar servis lagi sekarang teleponnya. Ya Allah, ya Tuhan. Tolong lindungilah Ranun, ya Allah. Jangan sampai Rubia berbuat jahat sama dia, ya Allah. Ya Allah. Handphone Rubia sekarang di luar servis area. Mbak, itu sekarang berarti Rubia berada di daerah terpencil, Mbak. Karena itu satu-satunya tempat yang susah mendapatkan sinyal telepon. Aku harus buang Ranun di tempat yang sepi, yang gak ada satu orang pun yang bisa nemuin dia. Ranun? Rubia? Mas Fahmi ngapa? Enggak apa-apa. Cuma mimpi buruk aja. Udah, nggak apa-apa. Iya, Mas. Ya. Astagfirullah. Kok saya gelisah sekali ya? Astagfirullahaladzim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, Malik. Gimana ini? Gimana kita cari Ranun dan Rubia? Mbak, mudah-mudahan mereka belum terlalu jauh ya, Mbak. Ya udah, Mbak. Mbak sekarang lihat kiri dan saya lihat kanan. Ya, Mbak. Ini tempat gelap banget. Kamu yakin mereka lewat sini? Insya Allah, Mbak. Karena ini satu-satunya jalan, Mbak. Ya Allah, berikanlah petunjukmu ya Allah. Lindungilah kami supaya kami bisa menemukan Ranun ya Allah. Lindungilah Ranun ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah.
Saya lihat dulu ya, Mbak. Masya Allah. Apa itu? Kucing, Mbak. Kucing? Malik, buruan yuk. Saya takut terjadi apa-apa sama Ranun. Iya, Mbak. Ya ampun. Mbak sadar, Mbak. Dia kok bisa dari tengah jalan kayak gini ya? Mbak. Ya Allah, tolong lindungilah orang yang hamba cintai. Kenapa sampai sekarang Malik, Ranun, dan Halimah belum sampai juga ya? Apa terjadi sesuatu sama mereka? Astagfirullahaladzim. Saya tidak boleh berpikir negatif. Ranun, di mana kamu, Ranun? Ranun, cepetan keluar kamu. Ranun, keluar kamu dari tempat persembunyian kamu, Ranun. Kurang ajar kamu, Ranun. Liatin aja ya. Aku bakalan tinggalin kamu di sini, Ranun. Ranun, keluar kamu, Ranun. Ranun. Tadi saya mengalami kecelakaan, Mbak. Mbak, aduh, saya pusing. Astagfirullahaladzim, Rubiah! Mbak, itu kan mobil yang dibawa sama Rubiah. Ranun! 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 Ya Allah, di mana Ranun? Astagfirullahaladzim, Malik, Ranunnya nggak ada di sini. Mbak tenang saja, Mbak. Kita tanya Rubiah saja. Rubiah pasti tahu dia ada di mana. Lagi pula kan Rubiah sakit. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Mobil kita! Rubiah!
Pak. Pak, tolong Pak. Mobil saya dibawa kabur Pak. Kami ikut Pak sampai ketemu taksi. Ya udah masuk aja. Terima kasih Pak. Ayo Mbak. Tapi Ranun gimana? Saya tahu perasaan Mbak. Tapi kita harus pulang dulu Mbak. Ya. Ayo Mbak. Ayo. Rubiah? Dari mana kamu? Kok muka kamu pucat begitu? Itu dahi kamu kenapa? Maafin saya Pak Kiai, Umi. Tadi sewaktu saya mendengar kalau Pak Kiai itu nggak ngasih izin sama Mbak Lima untuk membawa Ranun ketemu sama Mas Fahmi. Jadinya saya berinisiatif untuk membawa Ranun ke sana sendirian. Tapi apa? Mana Ranun sekarang? Mana? Tapi tadi mobil saya kecelakaan, Pak. Astagfirullah. Ya sekarang Ranun di mana? Ranun nggak kenapa-kenapa kan? Rubiah, jawab. Tadi pada saat mobil kecelakaan, Ranun terlempar keluar dan dia jatuh dari atas tebing. Astagfirullahaladzim. Kamu bunuh Ranun. Mobil itu kecelakaan dan Ranun terlempar keluar, Mbak. Dan saya anggap ini semua itu takdir. Kalau sampai ada apa-apa sama Ranun, kamu yang harus tanggung jawab. Bagaimana kondisi Abi? Tolong Ibu bantu untuk bisa memancing dan melepas emosinya. Usahakan supaya beliau bisa menangis ya. Beliau bisa kena stroke kalau terus-terusan begini. Abi sakit, Mas. Hanya Mas yang bisa menyembuhkan Abi. Mas harus pulang. Mencintai